setia Education Talk. Saya Marit Rizal, sangat senang bisa menyambut teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dasar di dalam dunia hukum perikatan, yaitu perjanjian yang melahirkan perikatan. Tapi hari ini saya tidak sendiri loh, ada 4 narasumber menarik yang siap berbagi informasi dengan teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman bisa perkenalkan diri, mulai dari Kak Vicky. Halo, saya Vicky. Halo, saya Fatira Fitra Zain. Halo, saya Afif Mola Sugeng. Halo, saya Fasli Jawa. Oke, terima kasih ya sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu. Oke, nah dalam podcast kali ini kita akan sama-sama menjelajahi mengenai pengertiannya, mengenai bagaimana perjanjian itu dapat melahirkan suatu perikatan, kemudian ketentuan perjanjian seperti apa, contohnya seperti apa, syaratnya, dan masih banyak lagi. Menarik banget nih ya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingatkan teman-teman semua untuk jangan berpaling dan nonton sampai habis. Nah, pasti penonton di rumah ini ingin tahu ya, apa itu perjanjian, apa itu perikatan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk teman Vicky nih. Kira-kira apa arti dari perjanjian itu? Baik, perjanjian yang saya pahami di sini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing dari mereka bersepakat untuk mentaati semua aturan dan larangan yang ada dalam isi perjanjian tersebut. Nah, itulah yang dapat dikatakan sebuah perjanjian. Jadi ada persetujuan yang disepakati oleh kedua pihak atau lebih ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal sama-sama arti dari perikatan. Untuk teman Fatira nih, perikatan itu apa sih? Kalau menurut saya, perikatan itu adalah suatu kesepakatan atau ikatan hukum yang dimana antara pihak yang terlibat, baik itu dalam bentuk kontrak ataupun dalam bentuk perjanjian. Oh, jadi ada keterikatan ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan sama-sama tahu topik utama nih. Bagaimana perjanjian itu dapat melahirkan suatu perikatan. Untuk teman Afi bisa menjawab? Nah, saya mengambil dari pasal 1313 KUH Perdata, di mana perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, artinya di sini adalah perjanjian itu melahirkan sebuah perikatan. Seperti contoh, saya sama kamu nih melakukan sebuah perjanjian, nah kita terikat gitu. Jadi ada keterikatan dan ada kemauan untuk mengikatkan diri. Iya. Oke. Untuk yang dari tadi diam aja nih, ada teman Fasli di ujung. Saya ingin tahu nih, gimana sih ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata? Mungkin bisa digambarkan? Baik, peraturan perundang-undangan kita memperbolehkan setiap masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk apa saja. Namun ada sebuah catatan yang harus kita pahami, yaitu perjanjian yang kita buat itu sama sekali tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan juga ketentraman umum. Hal itu juga dijelaskan di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana di situ disebutkan bahwasanya semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai sebuah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ketika sekelompok orang mengadakan atau membuat suatu perjanjian, maka tanpa kita sadari mereka telah membuat sebuah undang-undang, di mana undang-undang tersebut mereka harus bisa untuk patuhi dan juga taati. Nah, berdasarkan ketentuan di dalam pasal 1338 KUH Perdata tadi, Profesor Subekti juga ingin menyimpulkan terkait ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana beliau menyebutkan dan juga menjelaskan bahwasanya ternyata di dalam ketentuan tersebut mengandung sebuah asas yang kita kenal dengan asas kebebasan berkontrak. Nah, pada perkataan semua yang terdapat di dalam pasal 1338 KUH Perdata itu mengandung pengertian bahwasanya perjanjian yang dibuat itu tidak dibatasi bentuknya. Boleh membuat perjanjian dalam bentuk apa saja, tetapi ingat bahwasanya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan juga ketentraman umum. Mungkin itu yang bisa saya. Menarik sekali ya. Jadi intinya yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke. Nah, apa sih syarat-syarat dalam sebuah perjanjian? Mungkin teman Afi bisa menjelaskannya. Nah, syarat-syarat dalam suatu perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mana ada syarat subjektif dan juga objektif. Nah, syarat subjektif di sini ada dalam pasal 1320 KUH Perdata angka 1 dan 2, yaitu sepakat dan cakap.
Nah, yang pertama sepakat. Sepakat itu seperti contoh kayak saya sama kamu melakukan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang terjadi ini atas kemauan kita sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua tuh cakap. Nah, cakap menurut hukum pun ada syarat, yaitu harus dewasa dan juga harus tidak dalam pengampuan. Nah, seperti contoh, saya sama kamu nih melakukan sebuah perjanjian. Saya tidak dalam keadaan mabuk, gila ataupun pemboros, dan saya juga sudah memenuhi umur untuk dikatakan sebagai dewasa. Nah, artinya sah-sah saja kita melakukan sebuah perjanjian. Itu syarat subjektif. Beda lagi dengan syarat objektif. Nah, syarat ini objektif yang pertama yaitu suatu hal tertentu. Sebagaimana dalam pasal 1320 angka 3 yaitu suatu hal tertentu ini mengenai dengan hal yang kita perjanjikan. Kemudian yang keempat adalah sebab yang halal. Nah, sebab yang halal pun diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata angka 4 yang dimana bahwa perjanjian itu harus melakukan sebab yang halal. Seperti contoh kayak saya sama kamu melakukan sebuah perjanjian untuk membunuh seseorang. Nah, membunuh seseorang itu kan tidak halal kan, jadi tidak sah untuk melakukan sebuah perjanjian seperti itu. Jadi ada objektifnya, ada subjektifnya juga. Menarik sekali ya. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih, misalkan ada unsur yang tidak dipenuhi dalam sebuah perjanjian, itu kira-kira bagaimana ya teman Fira? Jika dalam unsur yang tidak dipenuhi dalam sebuah perjanjian, maka unsur tersebut tidak sah atau tidak berlaku. Jadi dalam kebenaran dan keberlakuannya biasanya itu tergantung pada wilayah atau negara tertentu. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut bisa bertanya kepada orang-orang hukum atau notaris yang berada di wilayah mereka, seperti itu. Jadi dapat dikatakan tidak sah dan tidak berlaku ya apabila ada unsur tersebut. Oke, tidak lengkap nih jika kita tidak mengetahui contoh. Nah, saya ingin tahu nih Saudara Vicky, apakah ada contoh-contoh menarik mengenai perjanjian yang melahirkan sebuah perikatan ini dapat dibagikan ke teman-teman sekalian? Baik, kalau berbicara mengenai contoh perjanjian yang melahirkan sebuah perikatan, tentunya ada banyak sekali. Contohnya perjanjian pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan jual-beli, dan masih ada banyak lagi. Tapi saya ingin mengambil sebuah contoh. Contohnya saya meminjam uang di kamu sebesar 10 juta rupiah. Dan dalam perjanjian pinjaman uang tersebut, kita berdua sepakat untuk membuat sebuah surat sebagai bukti atau tanda dalam perjanjian tersebut. Nah, isi dari surat itu disertakan juga barang jaminan yang nilainya bisa saja sama dengan jumlah uang pinjaman atau bahkan lebih, dan disertakan juga bunga berapa persen dari jumlah pinjaman tersebut, dan tanggal jatuh tempo untuk mengembalikan atau membayar kembali uang pinjaman tersebut. Nah, ketika sampai pada tanggal jatuh tempo pembayaran atau pengembalian uang pinjaman tersebut dan saya belum bisa mengembalikannya, maka Anda memiliki hak penuh untuk mengambil barang jaminan tersebut sebagai ganti dari saya tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, dari situ perjanjian yang telah kita buat dapat melahirkan sebuah perikatan, atau dengan kata lain kita terikat karena perjanjian yang telah kita buat sendiri. Itu saja. Wow, sangat menarik ya, contoh yang digambarkan sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Oke, untuk pertanyaan terakhir khusus nih buat Saudara Fasli di ujung sana. Saya ingin tahu nih, apabila seseorang ini tidak memenuhi sebuah perjanjian, apakah seseorang itu masih terikat? Ya, apabila seseorang tidak memenuhi suatu perjanjian, maka bisa dianggap bahwasanya orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Namun perlu diingat bahwasanya hal ini tetap berpatokan kepada hukum yang berlaku di suatu negara, yurisdiksi tertentu, ataupun isi daripada perjanjian tadi. Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah pelanggaran, tentunya ada konsekuensi yang akan didapatkan oleh pelanggar perjanjian tersebut. Nah, konsekuensi yang akan diberikan kepada pelanggar suatu perjanjian itu bervariasi, mulai dari pemberian denda, gugatan perdata, dan juga masih banyak sanksi lain akan diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Nah, namun dalam suatu kondisi tertentu, seseorang ini dapat melakukan sebuah hal untuk memutuskan serta dapat menegosiasikan pelanggaran atau konsekuensi yang ia dapat dengan pihak lain.
namun kembali lagi harus tetap berpatokan kepada perjanjian serta ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disepakati. Nah, jadi ketika kita merujuk pada pertanyaan tadi, apakah dia masih terikat atau tidak? Kembali lagi pada perjanjian telah mereka sepakati. Apakah ketika seseorang melakukan pelanggaran maka dia langsung tidak terikat? Ataukah ada beberapa hal yang dapat membuat dia dapat ditoleransi? Jadi mungkin saja ada dua kemungkinan, dia bisa terikat ataupun dia sudah tidak terikat. Kembali lagi pada perjanjian yang telah disepakati. Oh wow, jadi kembali lagi pada ketentuan peraturan yang berlaku dan pihak-pihak yang terlibat itu seperti apa. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kali ini yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah pihak yang dalam suatu perjanjian ini ada kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan menyatakan kemauannya yang konkret. Kemudian suatu perjanjian dibuat menyebabkan lahirnya suatu perikatan yang membuat perjanjian itu. Oke, terima kasih banyak ya untuk para narasumber yang hari ini keren-keren banget nih. Kita berjumpa di lain waktu ya. Oke, ada satu quotes bagi penonton semua. Jadi jangan malu dengan kegagalan, belajarlah lagi dan mulailah lagi. Oke, loving you is nothing. Thank you for everything. Dadah. Bye bye.